Ketika itu di penghujung Januari 2002, langit di atas Jakarta mulai terlihat kelam. Cuaca terus tak bersahabat hingga awal Februari. Tak ada yang menduga bencana banjir yang pernah terjadi tahun 1996 mulai membayangi kota metropolitan yang rapuh. Hujan yang mengguyur selama 10 hari telah membuat sejumlah wilayah di Jakarta tergenang banjir dan kota yang rapuh menjadi lumpuh. Kondisi cuaca pun terus tak bersahabat. Dinginnya hembusan angin yang bertiup dan kondisi tempat pengungsian menjadi penyebab ketika banjir mulai surut, beragam penyakit mulai menjangkiti. Beban yang dipikul pun bertambah berat, apalagi harta yang dimiliki telah lenyap bersama banjir. Beratnya beban yang ditanggung para korban banjir ini mendorong Walubi bersama Yayasan Kepedulian Sosial Paramita di bawah pimpinan Dr. Andas Siti Harta Timurdaya melakukan berbagai upaya, mulai dari pembagian bingkisan dan pengobatan keliling hingga penyediaan rumah sakit lapangan untuk memberikan pengobatan cuma-cuma secara menyeluruh selama 9 hari. Tak hanya itu, kendaraan antar jemput hingga mobil ambulans telah disediakan untuk memudahkan pasien di seluruh penjuru Jakarta dapat dengan mudah mencapai lokasi pengobatan. Memasuki hari ketiga, saat matahari belum tinggi, seorang ibu dengan wajah terisak membawa 2 orang anaknya ke lokasi pengobatan. Si ibu berharap mendapat pertolongan bagi anaknya yang sudah 4 hari tergolek lemah tak mau makan. Udah pernah berobat saya berobat tapi nggak diperiksa, cuma lihat umur doang. Terus saya bawa lagi yang bayar, saya bilang bukannya gratis dok, udah habis katanya. Biarin saya bayar, saya belain, saya ngeri buang-buang airnya, nggak sembuh juga. Ya tadi saya pergi itu hari Senin, bawa ke sini. Relawan dari Walubi pun dengan sabar mendampingi Aryani hingga pengobatan yang dilakukan tim dokter dari Rumah Sakit Cikini usai dan memutuskan anaknya yang baru berusia 2 tahun harus dirawat. Uluran kasih para relawan dirasakan Aryani sebagai setitik embun di padang gersang. Jika sesaat saja anaknya terlambat ditolong, nyawa buah hatinya bisa terancam. Keharuan atas uluran kasih yang ditawarkan oleh Walubi dirasakan pula oleh Pirpa Dewi. Karena saya selama ini apa yang saya lakukan untuk anak saya, tapi mungkin kalau saya sendiri, saya nggak sanggup. Karena dana yang saya perlukan untuk operasi dia cukup besar. Saya udah tanya ke dokternya, kurang lebih saya harus sediain uang 7 juta. Tapi dengan adanya begini, saya nggak bisa bilang. Saya benar-benar berterima kasih. Syukur. Seperti mimpi ketika tim dokter dapat mengoperasi anak pertamanya yang lahir dengan bibir sumbing agar dapat hidup sempurna seperti anak-anak lainnya. Cerita haru juga datang dari pasangan Gunawan dan Rosa, warga Kramat Sawah, Jakarta Pusat, yang memiliki anak dengan kondisi jari jemari dempet. Semoga dengan ada begini, rakyat-rakyat yang ya susah-susah kayak saya juga, biaya kurang ya kan.
bisa terbantu lah gitu. Bantuan ini sangat berarti bagi anak mereka untuk hidup lebih baik. Kesuksesan bantuan sosial ini telah mendapat dukungan dari sejumlah pihak, antara lain Singapore Women Club. Jadi ini memang hebat sekali apa yang Ibu Po dengan Walubi ini buat. Karena kita lihat mereka itu organize sekali, kita senang sekali untuk bantu. Kecekatan dokter-dokter ahli, baik dari Walubi maupun Angkatan Udara, serta dokter dari rumah sakit swasta dan pemerintah, menjadi pendukung utama bahwa pengabdian tak selalu berujung pada uang. Daripada buang waktu yang nggak berguna, lebih baik kita gunakan semacam ini, ya. Apa yang kita bisa lakukan, ya kenyataannya masyarakat kita masih membutuhkan kita yang semacam ini. Memang sudah jadi komitmen daripada Dinas Kesehatan TNI AU untuk selalu turut mendukung kegiatan-kegiatan kemanusiaan, khususnya di bidang kesehatan. Seperti dengan Walubi ini kita sudah mulai bekerja sama selama lebih kurang sekitar 4 tahunan. 300 relawan yang dilibatkan pun bekerja bahu-membahu tanpa kenal lelah sejak pagi hingga petang. Tergugah gitu hati saya. Saya melihat mereka memang sangat membutuhkan bantuan kita semua. Gitu. Terus pokoknya rasanya senang aja, senang bisa bantu orang. Agak terharu dan hati tuh rasanya gimana gitu. Istilahnya kalau istilah Jawanya nelongso gitu ya. Perhatian yang besar pun datang dari berbagai kalangan, antara lain Gubernur DKI Jakarta Sutioso yang berkesempatan membuka acara bakti sosial. Selain itu, dari kalangan parlemen hadir 2 orang anggota dari fraksi utusan golongan. Ini saya sebenarnya melihat bahwa ini adalah jemput bola ya, di mana dari sekian daerah diambil sini, didatangkan ke sini, diobati dan sebagainya. Mereka tuh betul-betul yang tidak punya, saya udah interview mereka ya, mereka yang betul-betul sudah tidak punya apa-apa. Selain itu, suami Presiden Republik Indonesia, Bapak Taufik Kimas, menyempatkan diri datang ke lokasi dan melihat seluruh pengobatan gratis didampingi oleh Ketua Umum Walubi. Waktu pun terus berjalan. Tak terasa waktu 9 hari untuk memberikan bantuan pada 22.000 warga tak mampu usai sudah. Kebersamaan dan kepedulian yang mendalam menimbulkan rasa enggan untuk mengakhiri uluran kasih pada sesama yang ditimpa musibah. Hingga detik-detik terakhir pun para relawan masih memiliki semangat yang tinggi. Kita diajarkan terus-menerus berbuat baik itu nggak ada puas-puasnya gitu. Terus-menerus selama kita masih mampu untuk berbuat baik, ya kita berbuat baik. Karena kesempatan untuk berbuat itu nggak mudah gitu. Banyak orang juga yang banyak uang, tapi dia belum tentu mempunyai kesempatan untuk berbuat baik seperti ini. Uluran kasih bagi mereka yang ditimpa musibah banjir atau penyakit merupakan tekad dan misi Walubi yang sudah dilakukan sejak tahun 1995. Dengan kesadaran bahwa pengobatan adalah sesuatu yang mahal. Untuk melaksanakan rumah sakit lapangan seperti ini, biayanya besar, memerlukan tekad dari sumber daya manusianya dan manajemen operasional, ya harus ada pemimpin lapangan, ada motor di lapangan. Itu memang tidak begitu mudah, sebab dalam menangani pasien tidak bisa sembarangan atau dengan cara ceroboh. Kita harus berhati-hati dan benar-benar kita meringankan mereka dari kesusahan. Kalau mau pengobatan dilakukan secara ceroboh, itu berbahaya, bisa menambah korban, memberi susah, menambah susah bagi para pasien yang sebetulnya mencari kesembuhan. Apalagi mereka umumnya warga yang miskin, nggak berdaya. Jadi kalau sampai terjadi apa-apa dengan mereka, itu adalah tanggung jawab kita
secara spiritual ya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Harta kekayaan yang kita miliki akan menjadi sia-sia ketika ajal menjemput tanpa pernah ada yang sempat kita berikan. Hidup ini hanya sesaat, akan menjadi tak berarti ketika sisa waktu yang kita miliki belum dimanfaatkan untuk berbuat kebajikan. Karena itu, janganlah pernah merasa puas dan tak ada kata berhenti untuk melakukan kebajikan.